Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah terjemah 1 yang beranggotakan Alfi Hikmatul Husna, Alfian Novali Rizky, dan Halimatus Zahrotunisa. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi teori penerjemahan dan asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Beberapa poin yang akan kami sampaikan adalah definisi teori terjemah, fungsi teori terjemah, macam-macam teori terjemah, dan asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Baiklah, langsung saja penjelasan pertama terkait definisi teori terjemah. Untuk yang pertama, yakni pengertian terjemahan. Perlu diketahui bahwasanya menerjemahkan secara umum adalah memindahkan gagasan, ide atau pikiran dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Bahasa pertama disebut dengan bahasa sumber atau bahasa asli. Kemudian bahasa kedua disebut dengan bahasa target atau bahasa sasaran. Kemudian sementara menurut para ahli seperti Doster mendefinisikan terjemah sebagai memindahkan suatu teks dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Lebih jauh, Doster mengatakan bahwa terjemahan adalah cabang ilmu linguistik terapan yang secara khusus berurusan dengan masalah pemindahan makna dari suatu simbol bahasa ke dalam simbol bahasa lain. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terjemah adalah memindahkan atau mengalihkan gagasan, ide, pikiran, pesan, atau informasi dari bahasa sumber atau bahasa asli ke dalam bahasa target atau sasaran dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Kemudian fungsi teori terjemah. Nah, di sini menurut Nababan menyatakan bahwa teori penerjemahan memusatkan perhatiannya pada karakteristik dan juga masalah-masalah penerjemahan sebagai suatu fenomena. Kemudian perlu diketahui pula tugas teori terjemahan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah-masalah penerjemahan. Yang kedua, menunjukkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menyenaraikan prosedur penerjemahan yang dapat diterapkan. Dan yang keempat adalah merekomendasikan prosedur penerjemahan yang paling sesuai. Oleh karena itu, teori penerjemahan yang berguna ialah yang tumbuh dari masalah-masalah yang muncul dari praktik terjemahan. Kemudian menurut Newmark, tidak ada praktik berarti tidak ada teori penerjemahan. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori terjemah. Secara umum, penerjemahan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, terjemah lisan. Terjemah lisan dalam bahasa Arab disebut dengan terjemah asyafawiyah atau al-fauriyah. Teori penerjemahan ini telah digunakan sejak ribuan abad lalu, terutama oleh bangsa yang belum mengenal tulisan dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Pada dasarnya, menjadi seorang penerjemah lisan tidak mudah karena ia harus diterampil mengubah bahasa dan ujaran secara langsung, cepat dan tepat, serta tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga seorang penerjemah ini harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas agar mampu menafsirkan dengan fasih atau jelas baik dalam bahasa sumber maupun sasaran. Untuk yang kedua yaitu terjemah tulisan. Terjemah tulisan dalam bahasa Arab disebut al-tarjemah at-tahririyah, di mana ia merupakan suatu penerjemahan yang telah digunakan sebelum sistem percetakan muncul. Dalam buku Linguistic Theory of Translation tahun 1978 menjelaskan bahwa terjemah itu memiliki 3 kategori umum, yaitu 1. Terjemah berdasarkan keluasan bahasa sumber. Maksudnya sejauh mana unsur-unsur bahasa sumber itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Yang kedua, terjemah berdasarkan unsur-unsur linguistik bahasa sumber. Maksudnya unsur-unsur
linguistik apa saja yang akan diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kemudian yang ketiga, terjemah berdasarkan tataran linguistik. Maksudnya yaitu perubahan struktur hasil perpindahan bentuk bahasa sumber ke bahasa sasaran yang diikuti dengan proses penyelarasan atau penyesuaian. Baiklah, di sini saya Alfi Hikmatul Husna akan melanjutkan penjelasan terkait macam-macam teori terjemah. Di sini ada menurut linguis Perancis yang membagi teori penerjemahan menjadi 7 macam. Yang pertama ada al-iqtibas yang merupakan penerjemahan bahasa asing ke bahasa Arab dengan mengganti huruf-huruf menjadi padanan bahasa Arab. Jadi teori ini menerjemahkan hanya dari segi tulisannya saja. Yang kedua ada al-isti'arah, yaitu menerjemahkan ungkapan bahasa asing ke dalam bahasa yang lain. Yang ketiga ada al-tarjamah al-harfiyah. Teori ini banyak linguis yang tidak mendukung karena penerjemahannya menggunakan mesin komputer yang dianggap dapat merusak tata bahasa Arab. Yang keempat ada al-tadjil, yaitu penerjemahan bahasa asing ke bahasa bahasa asing ke bahasa sasaran menggunakan tata bahasa yang sesuai. Yang kelima ada al-idkhal, yaitu penerjemahan bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan membuat ungkapan baru teks yang diterjemahkan. Yang keenam ada al-mu'adalah, yaitu penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan satu arti kalimat dengan berbagai macam arti yang sangat jauh berbeda. Dan yang terakhir ada al-takrib, yaitu penerjemahan dengan mencari arti kata terdekat. Dari beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, para linguis telah sepakat menjadikan teori berikut sebagai teori penerjemahan yang umum, yaitu 1. Terjemah kata demi kata. Terjemahan ini dilakukan pada terjemah kata per kata. Begitu juga di Indonesia, teori ini digunakan dalam menerjemahkan kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu terjemah terikat. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penerjemahan ketika menerjemahkan sebaiknya sejalan dengan naskah aslinya. Dan yang ketiga yaitu terjemah bebas. Maksud dari teori ini bukan berarti penerjemahan bebas sesuka hatinya menerjemahkan, tetapi tidak perlu terikat bentuk dan struktur kalimat yang diterjemahkannya. Ia boleh memodifikasi agar inti pesan yang ingin disampaikan dari naskah dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Jadi teori ini menitik beratkan pada bahasa sasaran. Selanjutnya, poin yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Dalam bidang ilmu dikenal asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman dan arah oleh orang-orang yang melakukan aneka kegiatan ilmiah pada bidang tersebut. Nah, dalam penerjemahan terdapat beberapa asumsi baik pada bidang teori, praktik, pengajaran maupun evaluasi penerjemahan. Yang pertama adalah penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks. Jadi penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, budaya suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain. Karena itu, pencarian ekuivalensi antara keduanya merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang penerjemah. Penerjemah berkedudukan sebagai komunikator antara pengarang dan pembaca. Jadi, tugas penerjemah di sini adalah untuk menyampaikan maksud dari bahasa sumber kepada pembaca agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat adalah terjemah yang baik adalah terjemah yang benar, jelas, dan wajar. Benar artinya makna terjemahan itu sama dengan makna dari bahasa sumber. Jelas berarti terjemahan itu mudah dipahami, dan wajar berarti tidak terasa sebagai terjemahan dan bahasanya mengalir seperti alamiah. Yang kelima, terjemahan bersifat otonom. Artinya, terjemahan hendaknya dapat menggantikan nas sumber atau nas terjemahan itu memberi pengaruh yang sama kepada pembaca.
Yang keenam, penerjemah dituntut untuk menguasai pokok bahasan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penerjemah harus menguasai pokok bahasan dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dan yang ketujuh, pengajaran menerjemah dituntut untuk mengikuti landasan teoritis penerjemahan dan kritik terjemah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi terkait teori penerjemahan dan asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.